Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu Sofiyatun yang saya hormati selaku calon guru penggerak, belum guru penggerak ya, nanti menunggu di lantai dulu baru jadi guru penggerak. Bapak Ibu guru SD Negeri 3 Ujung Pandan yang saya hormati pula, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam acara diseminasi atau pemaparan atau penularan sebagai hasil kegiatan dari calon guru penggerak yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Sofiyatun. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi atau pemaparan penularan sebagai kegiatan dari calon guru penggerak nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Sofiyatun. Pada pagi hari ini akan membahas tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti akan dipaparkan oleh Ibu Sofiyatun. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya Ibu Sofiyatun nanti akan menjelaskan apa itu tentang budaya positif yang nantinya semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, khususnya bagi para guru, Bapak Ibu guru muda yang masih semangat, masih energik untuk bisa mengikuti calon guru penggerak. Yang selanjutnya mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Sofiyatun dapat menjadi motivasi untuk Bapak Ibu semua, agar Bapak Ibu semua nanti dapat menularkan apa atau ilmu apa yang disampaikan oleh Ibu Sofiyatun nanti. Tidak panjang lebar Bapak Ibu, saya di sini yang dituakan, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Sofiyatun yang telah bersedia untuk melaksanakan kegiatan diseminasi atau penularan, pemaparan budaya positif. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua termotivasi dan selanjutnya untuk bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh Ibu Sofiyatun nanti. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat berkegiatan, mudah-mudahan membawa hasil yang bermanfaat dan selanjutnya sukses untuk seterusnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya Ibu Kepala Sekolah. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Luciana yang terhormat, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Ujung Pandang yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 4 Ujung Pandang yang kami hormati. Syukur alhamdulillah kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam keadaan cuaca yang cerah, kita bisa berkumpul, kemudian dibalik kesehatan, kebahagiaan yang berlalu, kemudian sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sepertinya hari ini masih itu ya tegang ya. Nah, coba sekarang Bapak Ibu biar tidak tegang ya. Biar bisa senyum. Aku kapan biar bisa senyum hari ini. Nah, coba kita melakukan itu ya, tepuk semangat ya, sebelum kita mulai acara ya. Nah, ini Bu ya, tepuk semangat nanti, tepuk biasa seperti 1, 2, 3 itu, kemudian bu, kemudian tepuk lagi, dada, kemudian tepuk lagi, nah, itu ya Bu ya. Coba kita lakukan ya. Ya, tepuk semangat, bu, dada, nah, sekali lagi ya. Ya, tepuk semangat, terima kasih. Hari ini ya saya akan mencoba melakukan diseminasi, Bapak. Dalam diseminasi ini saya akan mencoba menyebarkan pemahaman yang saya dapat dari pendidikan guru pembina ini ya. Pada modul 1.4 ini kami mendapat pendidikan tentang diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Okay. Nah, di sini saya Sofiatun, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jepara, khususnya SD Negeri 3 Ujung Pandang. Di sini sifatnya saya bukan menggurui ya Bapak Ibu ya. Di sini saya kita nanti akan belajar bersama, ya. Nah, belajar bersama untuk memahami budaya positif. Ya. Semoga nanti bisa bermanfaat dan hal-hal baik yang kita dapat nanti kita bisa terapkan di sekolah kita, ya Bapak Ibu ya. Nah, di kelas-kelas kita. Coba sekarang saya mau tanya, budaya positif. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Contohnya, misalnya hal-hal baik apa yang sudah ada, yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Nah, misalnya seperti itu. Apa itu Bu Sina? Membaca berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa sebelum memulai pelajaran. Iya. Bagus sekali ya. Ya. Kita sudah terbiasa ya Bu ya. Nah, itu berdoa sebelum memulai pelajaran. Itu sudah kita terapkan setiap hari di sekolah kita ya. Kemudian menyanyikan lagu nasional. Nah, ini sudah kita terapkan, ini termasuk kebiasaan yang baik. Itu bisa dimasukkan dalam budaya positif.
Nah, coba contoh lain lagi. Siapa ya? Gimana? Contoh lain pendidikan positif di SDN di Jawa Timur, gosok gigi sebelum pembelajaran. Karena kalau tidak gosok gigi, misalnya anak-anak itu tidak fokus. Kalau tidak fokus, gurunya kembali buat percaya. Iya, betul ya Bu ya. Itu memang pertama kali kita kan mau melakukan aktivitas, ya Bu ya. Nah, kalau kita sudah tidak percaya diri, ya itu untuk selanjutnya nanti bagaimana? Mau ngomong sama orang lain juga itu pasti kan gak enak. Nah, teman kita menghindar malah dari kita, ya. Nah, itu ya. Jadi gosok gigi setiap pagi ini juga sudah kita terapkan di sekolah kita, ya. Dia termasuk budaya positif karena ini sudah menjadi kebiasaan yang baik. Nah, ada yang mau memberi contoh lagi? Agus misalnya, biasanya tuh menyanyikan lagu nasional atau lagu wajib setiap pagi. oh ya, ya terima kasih Pak Agus. Ya, ya kita juga membiasakan anak-anak kita setiap pagi setelah membaca doa itu menyanyikan lagu-lagu nasional karena zaman sekarang itu Bu, Pak, anak-anak itu malah lebih apa lagu pop ya, lagu-lagu yang nasional, lagu yang ada di yang dimiliki oleh negara kita itu malah mereka itu kadang kurang apa, ya. Jadi disinilah kita bisa memberikan pendidikan pada anak itu supaya mereka tahu ada lagu nasional, misalnya apa Bu? Indonesia Raya, ya. Kemudian padamu negeri, kemudian apa lagi Bu? Lagu-lagu Bandung, gitu. Ya, masih banyak lagi lagu-lagu nasional yang perlu diketahui oleh anak-anak kita. Jadi disinilah kita bisa memberikannya, apa ya namanya ya, biar anak-anak itu tahu gitu Bu. Memang kita kan di sini menuntut anak untuk belajar ya Bu. Kalau bukan kita sih. Nah, di sini saya akan selanjutnya yaitu tentang konsep inti budaya positif. Ini ada 8 konsep ya Bu ya. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif. Kemudian yang ketiga yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol dulu. Yang ketujuh yaitu keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Coba Bapak Ibu dari konsep-konsep budaya positif tersebut, apakah Bapak Ibu sudah pernah tahu atau sudah pernah mendengar? Belum pernah Bapak? Oh belum pernah ya. Ya ini tentang tadi kita akan nanti saya akan mencoba menjelaskan tentang ini ya, tentang perubahan paradigma belajar. Kalau di sini positif, saya tahu ya. Nah ini tadi sudah dikasih contoh-contohnya ya kan. Nah itu tentang budaya disiplin positif ya, atau aturan-aturan yang ada di sekolah ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Kalau nilai-nilai kebajikan ini contohnya apa ya Bapak Ibu? Kebajikan itu sama dengan apa? Kebaikan, betul. Nah, bisa memberikan contoh nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah ya? Meminjam pulpen apabila temannya mau meminjam, teman lain bersedia meminjamkan, berbagi makanan, terus bersedekah, mungkin setiap seminggu sekali atau berapa setelah mengadakan sedekah bersama.
Ya, terima kasih Bu Jen. Betul sekali ya, tentang nilai-nilai kebajikan di sini pun sudah diterapkan pada anak-anak ya. Kalau misalnya tidak membawa pulpen alat tulis, kita bisa meminjam kepada teman yang lain. Setelah meminjam biasanya mengucapkan apa, Bapak Ibu? Terima kasih. Nah itu ya. Jadi untuk apa ya namanya ini kesopanan ya. Nah kemudian contohnya lagi tadi apa Bu Jihan? Meminjam, berbagi makanan ya. Ini untuk anak-anak ya. Biasanya seperti itu, berbagi makanan dengan teman-teman yang lain ya. Nah kemudian yang tadi satu lagi apa? Bersedekah. Betul. Kita sudah melakukannya setiap hari Jumat, Bapak Ibu ya. Setiap hari Jumat. Di sini dinamakan apa Bu? Jumati, betul ya. Jumati, Jumat beramal 2.000 ya. Walaupun 2.000 setiap seminggu sekali, tapi di sini sangat bermanfaat ya. Kalau misalnya di sini bisa digunakan untuk apa saja. Misalnya ada anak yang sakit ya, ini bisa digunakan untuk menjenguk, kemudian memberikan bantuan untuk anak tersebut. Jadi anak tidak perlu iuran lagi gitu. Kalau ada anak yang kita biasanya di sini diberikan oleh-oleh Bu. Jadi uang 2.000 tadi yang dikumpulkan tadi ada ibu yang mengelola, bisa digunakan untuk ini hal yang positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu berbeda-beda. Ini apa benar? Iya. Kebutuhan setiap orang itu berbeda. Di sini ada guru pendidikan agama Islam, ya. Kemudian ada guru kelas, ada guru PJOK. Nah, di sini kebutuhannya itu berbeda-beda. Kalau misalnya guru pendidikan agama Islam yang dibutuhkan apa Bapak Ibu? Peralatan ibadah, kira. Nah, misalnya tenang, Al-Quran, nah itu dibutuhkan untuk dalam pembelajaran. Tapi kalau guru kelas berbeda lagi, yang dibutuhkan, ya kan Bu? Nah, dari seragam juga sudah berbeda. Kalau guru olahraga dengan guru kelas sama guru PAI biasanya seragam hampir sama. Tapi kalau guru olahraga biasanya memakai kaos olahraga gitu ya, karena memang dia di lapangan seperti itu. Selanjutnya nanti tentang motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi awal guru, keadaan kelas, dan sedikit restitusi. Selanjutnya, tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ini yang pertama tadi Bapak Ibu, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kurikulum kita kan sudah kurikulum merdeka. Nah, di sini harus mencapai yang namanya profil pelajar Pancasila. Di sini nanti apa namanya, pembelajaran itu berpusat pada guru atau berpusat pada murid, Bapak Ibu? Berpusat pada murid. Itu yang bagaimana Bapak Ibu? Pembelajarannya yang aktif muridnya, bukan gurunya. Kalau guru kan yang aktif gurunya. Guru selalu beri teori murid di dalam satu kelas lebih banyak praktek, soalnya yang aktif muridnya. Terima kasih Bu Fatma sekali ya. Sekarang itu pembelajaran berpusat pada murid. Kalau pembelajaran berpusat pada guru itu sudah semua aturan yang dulu ya. Guru yang ngomong terus ya, muridnya sampai kenal
ya. Nah, sekarang tidak seperti itu lagi, ya. Pembelajaran berpusat pada murid, ya. Mata-mata pembelajaran modern sekarang masih ingat bukan Pak? Namanya itu PJBL, PBL, Discovery Learning, Picture, seperti itu. Iya, betul sekali ya. Jadi yang aktif di sini adalah muridnya, bukan gurunya, oke? Nah, jadi yang aktif itu muridnya. Murid itu nanti pelajari ya, sesuai dengan dimensi pelajar Pancasila. Ya. Yang pertama di sini dimensi yang pertama apa? Bapak Ibu, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Di sini sudah diterapkan di Bapak Ibu ya. Setiap datang, kemudian sebelum mulai pelajaran, ya kita sudah berdoa bersama-sama membaca Asmaul Husna. Kemudian sebelum istirahat juga membaca doa, ya. Kemudian mau pulang ya, sesudahnya mau pulang juga membaca doa. Ini ya sudah menyampaikan dimensi yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua kebinekaan global. Ini kita harus memberi pemahaman kepada anak-anak bahwa negara kita itu negara majemuk yang ada berbagai macam suku, ya Bu, ada berbagai macam budaya apa, ada istiadat, rumah, ya. Nah, di sini kita terapkan pada anak kita bahwa kita itu harus saling menghormati, saling menghargai, ya. Untuk dimensi yang kedua ini seperti itu. Jadi dalam apa bergaul dengan teman-teman juga boleh membeda-bedakan. Ini harus kita terapkan kepada anak-anak kita. Kemudian dimensi yang ketiga adalah bergotong royong. Bergotong royong di sini tidak melulu tentang bersih. Dalam pikiran anak-anak kita itu selalu yuk gotong royong, pasti bersih, resep sampah, gitu, Bapak Ibu Lah, sebenarnya di sini itu gotong royong itu bisa kita berkolaborasi, bekerja sama. Kita itu sesama guru di sini juga saling berkolaborasi. Kita tidak akan berhasil tanpa adanya kolaborasi dengan teman-teman kita, dengan kepala sekolah juga, gitu ya. Jadi anak-anak tahu. Jadi bergotong royong bukan hanya bersih-bersih. Saat mereka melakukan kerja kelompok, ini juga termasuk gotong royong. Kemudian bisa memberikan contoh lagi Ibu Indi. Ini ya, berdiskusi dengan teman. Ini juga bentuk gotong royong. Karena kita terapkan kepada anak itu kalau bekerja sama bersama-sama bekerja sama itu lebih ringan, lebih mudah selesai. Memecahkan solusi secara bersama-sama. Ya, selanjutnya adalah kreatif. Di sini guru. Nah, dalam kurikulum ini dituntut untuk kreatif Bapak Ibu. Jadi kita itu jangan hanya memberikan materi, terus anak disuruh nulis, terus nanti menghafalkan, tidak ada seperti itu. Jadi bisa kita cari-cari pembelajaran yang ada di YouTube misalnya. Sekarang itu banyak sekali dan lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Mencari contoh-contoh itu lebih mudah. Kalau dulu tidak ya, mencarinya di mana itu kesulitan. Jadi kalau sekarang itu lebih mudah, kita bisa mencari hal baru yang ada yang bisa kita sampaikan kepada anak ya. Kemudian ya ini contohnya membuat hiasan jendela ini ya. Jadi anak kita memberikan keleluasaan mereka untuk berkreasi agar mereka itu berpikir berkreatif ya. Jadi mereka kreatif, terbiasa kreatif. Jadi mereka bisa menemukan
cara baru. Nah, jadi anak itu boleh berpendapat atau tidak, Bapak Ibu? Boleh. Ya, sekarang itu kita seperti berembuk gitu ya, berembuk dengan anak-anak kita, ya, untuk mencari solusi yang terbaik. Apabila kita ada masalah seperti dengan itu juga, misalnya kita kalau ada seperti apa dengan murid misalnya, kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman kita. Mungkin teman-teman kita bisa memberikan pendapat yang lain gitu, dari solusi yang lain gitu ya. Ini tentang bernalar kritis. Yang terakhir yaitu mandiri. Bapak Ibu, anak-anak kita itu jangan kita beri materi terus seperti apa ya namanya, di menyanyi terus loh Bu, itu tidak boleh ya. Mereka itu silakan Bu Naris. Nah, itu mereka itu dipersilakan ya. Jadi mereka mencari sendiri. Misalnya, kegiatan apa itu fotosintesis ini misalnya. Loh, kok bisa Bu? Tumbuhan kan dia di tempat, tapi mereka bisa hidup. Mereka makannya dari mana? Nah, seperti itu. Mereka makannya dari mana? Nah, kita ajak anak-anak kita untuk mandiri. Yaitu dengan apa? Praktek misalnya, ya, dengan bagaimana cara berfotosintesis. Nah, di sini nanti anak bisa melakukan sendiri, ya. Jadi anak akan terbiasa mandiri, ya. Jadi jangan kita fotosintesis seperti ini, artinya seperti ini, modelnya seperti ini. Itu sudah kuno ya. Nah, kita harus membiasakan anak kita mandiri. Jadi itu ada 6 dimensi belajar Pancasila. Nah, di sini ada permainan Bapak Ibu, ya. Dengan teman sebangku ya boleh, kemudian dengan teman belakangnya ya boleh, ya. Nah, ini salah satu nanti akan menjadi agen, ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ini nanti tangan A itu menggenggam Bu, Bapak. Ya, tangan A ini nanti menggenggam. Genggam dhewe ngono lho maksudnya, ya. Maksud genggam tangannya kancane, ini bagus ya. Nah, di sini nanti Anda adalah A, yang menggenggam ini adalah A, ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, coba salah satu dari teman Anda mengepalkan tangan. Bayangkan di dalam tangan tersebut terdapat suatu benda atau hal yang sangat penting bagi Anda. Jadi Anda itu bagaimanapun juga harus mempertahankannya. Nah, tugasnya yang teman sebelah atau B di sini bagaimanapun caranya, misalnya bisa dikasih nyinyir apa, atau bisa dilitik-litik juga boleh dilitik ya, atau di sini bisa dihakib, dibujuk, diintimidasi, atau dimarahi, digoda, boleh. Bagaimana tangan A ini bisa terbuka? Coba sekarang diperhatikan oleh Ibu. Salah satu tangannya menggenggam, yang menggenggam berarti A. Ya, boleh dibujuk, boleh dirayu, boleh di. Yang menggenggam siapa ini? Harus. Iya, nggak apa-apa. Digenggam ya. Dibujuk, kasih uang berapa namanya banyak. Ini ada yang di sini saja. Aku saja yang menggenggam, tapi kesepakatan. Boleh mencoba mengutak dan mencoba diberikan pada saya saja Pak. Ya, terbuka atau tidak Pak?
saya dirayu. Merayu ya. Iya, Kumis memang pandai merayu. Ya. Ya ini tadi terbuka apa baca? Tidak terbuka. Kenapa? Jadi ya siapa? Ya, ya, ya di sini ya. Tadi memang aman yang mendengar tadi kan dia berpikir di dalam mana itu mendengar sesuatu yang penting, berharga, yang memang dia pertahankan. Nah, jadi posisi kontrol di sini bisa gimana Bapak Ibu? Posisi kontrol terletak di mana? Ada pada diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Terbuka atau tidak, itu tergantung diri sendiri. Ya, kalau memang masih terkepal, memang dia masih kekeh dengan pendiriannya. Belum memang namanya tadi mungkin belum bisa apa ya dikasih wasiat gitu. Nah, dia belum bisa dikasih wasiat. Dia belum sebenarnya percaya dengan teman yang lain. Nah, kalau ada contoh yang sudah terbuka, mungkin dalam pemikirannya seperti ini. Terbuka karena memang dia sudah percaya dengan temannya, jadi dia menyerahkan benda yang berharga tersebut kepada temannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya, membuka kepala tangan ya, ini bujuk nanti, kemudian intimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, coba posisi siapa yang mengontrol? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Dan di sini juga anak-anak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita itu tidak bisa memaksanya, tidak bisa menggantinya, itu tidak bisa. Mereka itu mempunyai kontrol di diri mereka masing-masing. Nah, jadi ini nanti akan menimbulkan yang namanya apa? Unsur dari intrinsik itu dari dalam mereka sendiri itu, ya. Jadi kontrol di sini itu terletak pada anak-anak kita. Misalnya anak-anak kita suruh diam. Apakah mereka diam? Diam. Dia mesti diam karena dia merasa apa? Takut. Nah, unsur takut ini dari luar ya. Aku dirangkul, aku bisa takut. Nah, gitu ya. Jadi kontrol itu pada diri mereka sendiri. Kalau mereka memang dari dasarnya nggak mau diam ya, boleh gurunya itu mesti langsung muncul, ngomongnya biasanya gara bu. Yes, muncul di mana itu kan sudah apa di dalam. Nah, malah betulnya jatuh, nah itu karena posisi kontrol ada pada mereka. Makanya di sini kita nanti akan belajar bagaimana nanti memunculkan unsur intrinsik agar mereka perlu mengontrol diri mereka sendiri. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Yang pertama di sini ilusi guru mengontrol murid. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Ilusi guru mengontrol murid. Misalnya kita punya tugas, ada rapat misalnya di kantor atau di mana, itu pasti Bapak Ibu guru memberikan tugas kepada anak kan? Oke. Nah, di dalam mengajarkan tugas tersebut, apakah anak-anak mau diam terus dikerjakan benar-benar anteng seperti itu? Nah, pasti kita kan memberikan nasihat. Nah, nanti Bu Guru kasih tugas karena Bu Guru ada keperluan, nanti dikerjakan nanti tidak boleh rame biasanya seperti itu kan. Nah, tapi apakah anak-anak nurut? Tidak. Anak pasti setelah kita keluar, kita kan orang bocah muncul. Iya, mesti seperti itu ya. Jadi ilusi mengontrol murid ini hanya ilusi. Ilusi itu berarti hal yang tidak terjadi. Nah, ilusi. Ya, jadi
pemikiran seperti ini itu miskonsepsi ini salah kaprah. Ya. Yang kedua, di sini ilusi bahwa kritik akan dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Misalnya di sini ada anak melakukan pelanggaran, misalnya Pak Mencuri misalnya, oke. Nah, di situ kita pasti akan memberikan berapa kali di sini dinasihati, terus konek nyolong, kita lapor polisi, ini apa? Nah, dilaporkan polisi baca seperti apa? Takut, iya, pasti mereka takut. Tapi besok-besok melakukan lagi apa tidak? Pasti dilakukan lagi, ya betul. Ya, karena ilusi membuat rasa bersalah hanya sebentar dia itu, oh iya, orang menyolong di kantor polisi, nah, begini itu, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini penguatan positif, misalnya anak tersebut kita melakukan kesalahan misalnya. Penguatan positif itu ya bagaimana? Misalnya anak yang melakukan kesalahan, bukan kesalahan ya. Di sini penguatan positif ini contohnya itu, misalnya anak tersebut menggambar dengan baik, ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, ini contohnya apa ya? Anak tersebut itu ya tadi sama yang melakukan kesalahan misalnya. Ini ojo kowe masuk melakukan kesalahan seperti itu, ya. Atau misalnya gini, kakakmu mau tugas jajan, aku tak opahi. Nah, misalnya seperti itu. Anak tersebut senang kan badan? Senang. Tapi nanti kalau dibawa kemana berarti dari opahan dia kecewa, ya. Jadi dia itu tidak efektif, tidak bermanfaat. Walaupun di situ positif, ya. Kemudian yang terakhir di sini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, jadi di sini orang dewasa itu tidak semena-mena, ya, tidak boleh semena-mena memaksa anak. Itu hanya ilusi. Soalnya tidak dipaksa, mesti anak muncul meneh, ya, muncul meneh, tidak bisa dipaksa. Selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Paradigma stimulus respon ini pendekatan lama ya. Nah, jadi paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini dicontohkan respon tentang dunia, stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita sama. Pandangan tentang kebutuhan kita sama. Apa betul? Betul apa tidak Bapak Ibu? Tidak ya? Tidak. Tadi sudah dicontohkan kalau guru, masing-masing guru saja sudah berbeda kebutuhannya. Guru kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 masing-masing berbeda. Apalagi guru mapel. Nah, sudah berbeda lagi ya. Jadi di sini teori kontrol tentang dunia ini realitas kebutuhan kita berbeda, itu yang benar ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Misalnya di sini Bu Fatma itu loh, kalau di diri saya ya menganggap Bu Fatma bagaimana di sini. Bu Fatma itu seragam, budaya wong ya, wong ini apian. Tapi ada pandangan lain tentang dia. Bagaimana? Bu Fatma ini loh, nganu apa sebenarnya ayu. Nah, nengok sekolah dia rapi ya. Pandangannya itu kode-kode rapi, tapi kan dia berbeda, ya. Nah, tentang sifatnya, dan ini nanti tentang fisik. Nah, itu jadi berbeda, ya. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda, itu tadi ya, berbeda tadi gambarannya atau pandangannya berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar
harus berpandangan sama dengan kita. Bisa kita mengubah pandangan semua orang sama dengan kita? Jelas tidak bisa. Ya, karena orang itu pandangannya berbeda. Ya. Dan di sini teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi memang kita harus terbiasa. Orang memiliki pendapat yang berbeda itu sudah biasa. Oke, jangan malah kamu menghakimi orang itu begini seperti itu. Nah, itu tidak apa ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu, seseorang yang melakukan kesalahan, sesuatu itu tidak selalu buruk. Kenapa? Ya, di sini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tadi anak misalnya datang terlambat ke sekolah, ya itu pasti memiliki alasan. Jangan selalu kita menyalahkan mereka. Mungkin di rumah dia masih membantu orang tuanya, ya. Mungkin di rumah dia tidak ada orang tua yang tidak ada yang membangunkannya. Jadi mereka itu sebenarnya tidak salah, Bapak Ibu, karena itu tidak salah. Ya, kita harus bisa mengubah pemikiran kita selama ini. Jangan hanya terus menyalahkan anak itu saja. Ya. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Apakah bisa kamu dikontrol oleh orang lain, Bapak Ibu? Jadi kan dikontrol orang lain itu bisa? Tidak bisa ya. Yang benar ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Begitupun sebaliknya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini pemikiran yang dulu, yang sekarang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang mana Bu? Kolaborasi, sama-sama memecahkan masalah. Jadi apa yang menjadi unek-unek, apa yang menjadi pendapatnya itu bisa terungkapkan, oke? Nah, kita bisa tahu dengan melakukan kolaborasi, ya. Konsensus ini menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya yang lain yaitu model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini teori kontrolnya model berpikir menang. Jadi tidak ada yang salah. Menang, karena mereka mempunyai berbagai masing-masing tadi. Ya, selanjutnya tentang disiplin positif. Nah, kata-kata positif itu biasanya apa ya, Bu? Positif. Ya. Di sini disiplin, Bu, Pak. Kalau mendengar kata disiplin, itu yang muncul di kepala Ibu apa? Kalau di sini biasanya berkaitan dengan ketertiban siswa, ketertiban guru dari penerapan ujian. Terima kasih. Ya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi selama ini yang kita pikirkan mesti kata disiplin, mesti kata tertib. Ternyata itu kurang benar, kurang tepat. Ya. Di sini kata disiplin artinya belajar. Ya. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif di sini menerapkan disiplin ini tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran. Sadar diri Bapak Ibu. Tidak, dia disiplin karena dia ingin mendapatkan di alam. Nah, bahasanya dulu di alam. Aku tak makan isu kan, bahkan aku jadi kepala sekolahku. Itu loh, pasang itu loh, sergap dan makan isu-isu. Mau atau aku cari pol bahkan dari sergap.
itu dia munculnya dia disiplin itu karena dia mempunyai tujuan tertentu, bukan dari diri sendiri, bukan dari hati nuraninya sendiri, bukan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan ada imbalan tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Nah, disiplin positif sebagai pendidik, ya kita pendidik Pak. Ya, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita sebagai guru di sini menuntut ya Bapak Ibu ya, menuntut ngajari anak supaya anak itu mempunyai disiplin itu tumbuh dari kesadaran mereka sendiri, ya mereka mempunyai motivasi melakukan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal yang bagaimana Bapak Ibu? Sopan terhadap orang tua, ya. Kalau ada guru Pak Guru, misalnya anak-anak tersebut memberikan salam, itu universal itu ya. Jadi menyeluruh siapapun memang harus melakukan hal itu ya. Ya, dibagikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ya, intrinsik itu datang dari diri mereka sendiri. Atau kita sebagai guru datang ke sekolah tepat waktu, itu sudah menjadi kebutuhan kita. Ya memang kita sebagai pendidik harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak didik kita. Jadi motivasi itu datang dari diri kita sendiri ya. Jadi bisa melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan ini contohkan ya. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini nilai-nilai kebajikan di sini itu disepakati bersama. Ini tidak ada unsur suku, agama maupun bahasa. Ini tidak ada, tidak menjadi latar belakangnya itu semua. Jadi universal tadi, menyeluruh nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila di sini tadi sudah ya, dimensinya ada 6 tadi ya. Nah, kemudian yang kedua itu Ibu Primary Years Program ya atau PYP. Di sini contohnya nilai-nilai itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Coba Bapak Ibu perhatikan, apakah nilai-nilai tersebut sudah Ibu terapkan di sekolah kita atau sudah terlihat di sekolah kita? Contohnya seperti mulai menghormati gurunya, mandiri seperti tadi yang bersatu diterangkan, anak-anak diajarkan untuk bertanggung jawab sendiri seperti itu. Ya, terima kasih Bu Fatma. Betul. Ya, kita sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan Ibu Primary Years Program. Itu ya, toleransi kepada teman, misalnya kita sebagai guru kan mempunyai rekan kerja nih. Ya, ini toleransi. Misalnya teman tersebut kok sedang mau kita ajak bersama-sama, tapi ada acara yang lebih penting misalnya di situ. Ya kita memang harus bisa menunggu. Kira Bapak Ibu. Ya seperti itu. Anak-anak kita juga seperti itu, ya. Anak-anak kita dengan teman-temannya juga
sudah ada saling menyayangi juga ya. Anak-anak dengan bapak ibu guru bagaimana? Sudah ada rasa hormat? Sudah ketemu di dalam assalamualaikum bu, nah itu ya. Kemudian mandiri juga sudah ya, menghargai sudah kita saling menghargai di sini. Empati juga kalau ada wali murid atau apa dan kesusahan misalnya ya, tentang anak kita lah yang tahu bu ini sedang seperti ini ada ini bu sedang kesusahan, nah gitu. Anak-anak kita ternyata sudah memiliki rasa empati ya. Berarti sudah mendalam ya bu ya, ini sudah praktek selama ini. Keterampilan hidup atau life skill. Nah, di sini nilai-nilai kebajikannya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, ya. Kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini rasa percaya diri. Nah, kita harus mempunyai rasa percaya diri Bapak Ibu, ya. Bismillah, pokoknya harus bisa. Kita juga harus terangkan kepada anak-anak ya. Jadi tadi tidak boleh menyalahkan anak-anak supaya mereka itu timbul rasa percaya diri. Ya, teman diri juga tadi ya. Nah ini ya, pendengar yang aktif, oke? Nah, kemudian tidak merendahkan orang lain betul. Ya, di sini sudah semuanya sudah diterapkan ya Bapak Ibu. Ya, tapi di sini kita harus meningkatkan ya, coba kita meningkatkan agar sekolah kita menjadi lebih baik lagi ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Bapak Ibu pernah melihat anak-anak yang masuk kelas pagi-pagi rosok-rosok ngantuk? Pernah Ibu tanyain tidak? Pernah. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang ngaripan, ada yang belum makan. Pernah itu ya, saya ngalamin sendiri itu setiap hari. Ada yang ngomongannya, iya, memang kita harus ya toleransi tadi ya. Memang kita di dalam masyarakat yang seperti ini, ya itu kita harus saling memahami, ya. Karena kebutuhan dasar manusia itu berbeda-beda, jadi kita tidak boleh menyalahkan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Nah, ini contoh yang harus dipenuhi dengan apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, rasa diterima, diperbandingkan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi anak-anak yang melakukan kesalahan itu kadang-kadang di rumah dia kurang kasih sayang Bapak Ibu, kurang diperhatikan. Jadi memang kita di sini sebagai guru itu harus bisa merangkap, apalagi guru SD itu harus bisa seperti orang tua sendiri di sekolah, harus bisa memahami anak didiknya, ya. Nah, saling ini dipedulikan, mereka itu kadang-kadang cari perhatian, ya. Kemudian yang ketiga, penguasaan, yaitu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, kadang-kadang ada anak yang diam terus seperti itu. Sebenarnya dia itu bisa, tapi karena kita tidak memberi kepercayaan kepada mereka, jadi mereka itu malah kurang percaya diri, kan merasa tidak dianggap, ya. Jadi kita kalau sebisa mungkin harus bisa adil, ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya tentang kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Bapak Ibu, anak-anak kita itu juga butuh kebebasan. Seperti kita sendiri juga butuh kebebasan. Gini apa betul? Iya, kita tidak suka kalau kita dikekang, dipaksa. Begitupun anak didik kita, mereka boleh bebas,
tetapi harus ada iya batasannya ya. Jadi tidak bebas terlalu bebas itu tidak. Ya, jadi di sini juga kita memberikan kepercayaan tadi ya, rasa percaya. Ya, ini tentang penguasaan. Selanjutnya, kebebasan tadi sudah ya. Maaf. Selanjutnya yang terakhir adalah kesenangan bermain, humor, antusiasme, tertawa. Bapak Ibu kita butuh tertawa atau tidak? Banget ya. Kita malah nggak bisa harus panas-panas. Jadi kita itu di rumah, misalnya kalau ada masalah, ya itu kalau sebisa mungkin sampai sekolah kita nggak tertawa saja. Iya, sejenak kita melupakan. Biar kita itu bisa bahagia tertawa. Ya, jangan masuk kelas itu mau sering ambil anaknya tekan sekolah anak muridnya di sengit orang dari PS sisa. Oke, itu ya Allah. Jangan kita itu ya, kita tinggalkan sejenak posisi kita di sekolah. Kita siap dengan anak-anak, dengan akan sejauh kita, oke? Ya, kita bahagia, kita butuh bahagia. Jangan kita cebrut, ya, masukkan sekolahan berpukul gitu. Jangan ya, kasihan nanti rekan kita dan anak-anak cucu kita menjadi pelampiasan nanti, ya. Itu. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua Bapak Ibu, ya, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang motivasi ekstrinsik ini motivasi dari luar, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini contoh nih. Aku makan tisu biar orang dihukum. Gitu betul. Berarti kan itu motivasi dia berangkat pagi kan ada unsur dari luar karena dia ingin atau dia ingin nyaman, dia tidak ingin mendapatkan hukuman, ya. Nah, di situ. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain seperti tadi makan tisu berdalam kepolongku. Itu ya, itu tidak boleh karena itu unsurnya dari luar. Mungkin kepala sekolah ganti terus sampai naik jadi. Nah, karena tadi dia terlihat bagus di depan kepala sekolah. Jangan kartun ya, jangan seperti itu. Karena itu nanti sifatnya akan sementara. Kalau ini motivasi intrinsik ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita menjadi baik ya. Itu karena unsur intrinsik ya, yang mereka anggap baik ya, kemudian juga menghargai diri sendiri. Nah, karena kalau kita paksa itu pasti sakit ya. Maka tisu karena benar dihukum senaya-naya gitu. Tapi kalau muncul dari intrinsik kita bagi-bagi, aku ini guru yang mau benar tekan jam itu mana ya, untuk sekolahan seperti itu, ya. Itu nanti akan menjadi contoh yang baik juga anak didik kita, ya. Nah, selanjutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan yang ketiga restitusi, ya. Nah, hukuman, nah, Bapak Ibu, tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Bapak Ibu pernah memberikan hukuman atau bodan? Nah, dia memberikan dengan efek jerak. Jujur ya, makasih ya. Jujur, saya juga pernah memberikan hukuman kepada anak didik. Ya, misalnya mereka tidak mengerjakan PR. Yo mas, saya kan ada PR. Mana? Lanjut ke lapangan dan timong.
itu kan satu arah, ya. Jadi yang menentukan hukumannya kan saya sendiri. Jadi itu tidak boleh. Berarti itu dadakan, tidak terencana. Berarti yang muncul di kepalanya itu apa? Bocah langsung suruh lari, ya. Itu tidak diperkenankan ya Bapak ya. Hukuman itu namanya. Kemudian konsekuensi, yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Pernahkah kita melakukan itu? Konsekuensi? Pernah? Dicoba ya Bu? Kalau tidak mengerjakan PR itu sudah disepakati bersama antara murid dan guru. Mulai orang yang PR, saya nyapu kelas, ambil ngepel kelas, setuju. Kalau satu kelas sudah bilang setuju, berarti hukuman itu akan berlaku. Tapi kalau tidak setuju, kita diskusikan lagi. Itu kalau di kelas saya. Terima kasih. Ya, sudah sepakati ya. Tapi yang nama konsekuensi ini juga sebenarnya tidak diperbolehkan, ya. Karena di sini memang dibuat itu kesepakatan, sudah sepakat antara murid dan gurunya. Tapi untuk konsekuensi ini sebenarnya tidak diperbolehkan, ya. Ya, jadi yang boleh kita lakukan ini yang ketiga, yaitu tentang restitusi. Unsurnya tadi loh masih dari luar ekstrinsi. Kalau restitusi ini ya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, jadi di sini untuk restitusi ini memang di sini dilakukan keyakinan kelas, ya. Jadi kondisi murid itu sadar sendiri apa yang mereka lakukan, kesalahan apa yang mereka lakukan, dan mereka mau memperbaiki diri itu dari diri sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa melakukan posisi kontrol. Kita sebagai guru bisa melakukan posisi kontrol ada 5, ya. Yang pertama itu penghukum, yang kedua teman, yang ketiga pembuat rasa bersalah, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, Bapak Ibu, kalau saya ya jujur di sini sebagai penghukum pun saya pernah. Kemudian sebagai teman saya ajak ngomong berdiskusi itu juga pernah. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah juga saya sudah pernah melakukannya, ya. Jadi di sini untuk posisi kontrol ini yang terbaik bagi kita minimal itu adalah sebagai pemantau, bukan sebagai penghukum, teman maupun pembuat merasa bersalah. Ya, yang terbaik dari posisi kontrol di sini adalah manajer. Ya, lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ya, di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pernah terjadi nggak seperti ini? Pernah. Ya, di sini kita beri disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Ini termasuk apa Bapak Ibu? Menghukum, betul, ya. Kemudian berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan bakti ibu bapak. Ini termasuk posisi kontrol apa? Pembuat merasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah gitu loh, ya, merasa bersalah. Jadi anak itu nanti berpikiran kalau dia itu anak yang gagal, itu tidak boleh. Nanti akan membekas. Saya juga pernah ya dihukum sama guru saya.
saya. Waktu itu mama saya melanggar memakai sepatu putih pada saat ke sekolah. Nah, di sini saya disuruh sit up. Itu terngiang-ngiang sampai sekarang. Ya, selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini masih ada ya. Nah, misalnya dengan kalimat seperti ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu, bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini posisi kontrol sebagai apa bapak, ibu? Sebagai teman ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan ulangi lagi ya. Seperti itu berarti posisi kontrol berada di pemantau. Nah, ini yang terakhir ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini posisi kontrol berada di manajer. Jadi anak itu tahu sendiri kesalahannya apa, dan perlu diingatkan dan dia akan memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, ini sebenarnya ada tulis Bapak Ibu, cuma di sini tadi remote nggak bisa dipakai ya. Nah, ini sebenarnya tadi ditutup gitu, nanti gantian munculnya, tapi ternyata nggak bisa dipakai ya. Di sana gitu ya. Posisi kontrol apakah aku? Di sini satu ini cepet-cepetan jawab ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini posisi kontrolnya? Iya, pembuat merasa bersalah. Ya. Nah, ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, tidak pernah benar. Anak ini akan merasa bagaimana? Di sini posisi kontrolnya penghukum. Iya betul, penghukum. Anak tidak pernah benar. Nah, ini sudah dijudge ya. Nah, di hati ini pokoknya anak itu selalu salah, tidak pernah benar. Ini akan membekas di hati Bapak Ibu. Tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa Bapak Ibu? Manajer, betul. Ya, lanjut. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, di sini posisi kontrol sebagai teman, betul. Lanjut. Nah, ini. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Betul, pemantau. Nah, di sini tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa? Mengapa keyakinan kelas, tapi bukan peraturan kelas? Ya, ini dicontohkan Bapak Ibu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, ini alasan Bapak Ibu kalau keluar menggunakan helm. Nah, berarti kan ada alasannya ya. Nah, kenapa? Kalau keluar menggunakan helm waktu di jalan raya, 1 menghindari polisi, 2 menghindari panas, 3 menghindari debu. Terima kasih. Sudah membuat saya takut panas. Jadi tadi ya, kalau menghindari polisi, ya di sini itu bisa dimasukkan atau kategorinya tadi untuk peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Ya, supaya tidak ditangkap polisi. Nah, kemudian ada unsur alasan lain, misalnya untuk menjaga keselamatan. Nah, ini itu keyakinan kelas. Yang orang gue helm, bayar obat, itu semua kan sudah tahu ya. Nah, masalah polisi, kadang ada polisi, kadang tidak.
di sini mengapa keyakinan kelas? Nah, itu yang dipakai. Saya memakai helm karena memang untuk keselamatan. Nah, di sini dalam pembentukan kelas ya, pembentukan keyakinan kelas, di sini itu bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi di sini dalam membuat keyakinan kelas kita itu bersama-sama dengan anak-anak. Jadi berbagi arah ya. Nah, berbagi arah. Biasanya itu anak-anak disuruh menuliskan sendiri ya, dibuat di post-it seperti itu ya. Kemudian nanti ditempel di kelas-kelas ya. Nah, itu nanti jadi keyakinan kelas apa yang mereka inginkan. Jadi terungkapkan gitu. Sama dia ngelakuin kesalahan, dia cara memperbaikinya dia itu tahu sendiri gitu loh. Oh berarti ini aku rawan ini karena aku murid itu kudune sekolah kudune tertib dan sekolah aku bergaya menurut ilmu dan berenang yang oke ya. Nah seperti itu ya. Lanjut. Segitiga restitusi ya, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang pertama nanti menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga validasi tindakan yang salah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bapak Ibu pernah membuat kesalahan? Pernah. Iya, saya sendiri juga pernah, karena kita manusia. Ya. Nah, kita bicara dengan anak. Misalnya anak kok terlambat. Ya. Di sini kita tidak memakai hukuman ya. Nah, kita bicara dengan anak misalnya untuk menstabilkan identitas tadi ya. Nah, contoh kalimatnya bisa berbuat salah itu wajar. Guru pun pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Betul ya? Memang tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini contoh menstabilkan identitas. Dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini bisa menanyakan alasannya itu dan seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Anak terlambat pasti punya alasan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Semua enak ini iso. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini alasan dari mereka divalidasi. Dan menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam ya. Nah, di sini bisa memakai kalimat apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi kita sharing dengan anak. Yang dimaui anak itu yang bagaimana? Tapi kita tuntun ke arah yang benar. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh restitusi yang saya lakukan pada anak-anak ya. Jadi kita tidak memakai hukuman lagi ya Bapak Ibu ya. Kita tidak memakai hukuman lagi. Di sini kita posisi kontrolnya yang terbaik yaitu sebagai manajer. Jadi kalau anak kok melakukan kesalahan, ya itu tadi jangan langsung menghakiminya, ya. Jangan langsung menghakiminya. Kita merestitusi, kita duduk bersama.
duduk bersama anak tersebut jangan dimarahi di depan umum karena nanti akan menjatuhkan mental mereka. Itu yang paling penting Bapak Ibu, karena nanti akan membekas seumur hidup mereka. Jadi sekarang itu sekarang sering meneh ya. Kita duduk dengan anak-anak, kita cari solusinya bersama apa yang mereka inginkan ya. Dimulai di ini restitusi, contoh restitusi yang saya lakukan pada anak-anak saya nih. Suaranya nggak ada ya? Telepon. Sama. Suara. Ini harusnya ada suaranya ya Bapak Ibu ya. Ternyata malah nggak ada suaranya. Ternyata begini. Ini bibit yang tidak terima karena nama ayahnya dijadikan bahan ejekan oleh temannya ya. Ia marah dan tidak dapat mengontrol emosinya di sini ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, untuk menanyakan alasan karena mereka melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya ya. Jadi yang ketiga terakhir di sini menanyakan keyakinan. Jadi restitusi di sini ada 3 caranya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Lalu nanti bisa detail nanti saat bisa di itu ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu misalnya ada pertanyaan tentang kasus anak-anak atau bagaimana, silakan Bapak Ibu boleh bertanya. Habis
Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan diri saya dengan amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan dapat saling menghormati dengan teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami tidak memakai sepatu saat ke sekolah. Nah, di sini dia melanggar peraturan sekolah. Ini Bapak Ibu contoh restitusi yang telah saya lakukan bersama anak-anak didik saya, ya, itu bisa menjadikan contoh. Jadi Bapak Ibu, untuk saat ini ya kita sekali lagi posisi kontrol yang terbaik bagi kita adalah sebagai manajer. Jadi kita tidak boleh menghukum anak, tidak boleh menjudge karena anak itu langsung salah seperti itu, tidak boleh. Ya, Bapak Ibu, ya. Nah, di sini boleh memberikan contoh Pak Agus, murid-muridnya bagaimana? Misalnya. Ya. Kebetulan ini di kelas saya ada contoh seorang anak itu dia itu bilang kelas kepala atau berada itu memang dia beda dengan yang lain, teman yang lainnya. Yang lain kalau berbuat kesalahan itu mudah tahu, dinasihati, habis ya namanya itu namanya begas itu, suatu sekali dinasihati. Ya, menurut pengalaman saya itu kalau dari pengalaman, kalau dikasih hukuman hari ini, besok masih mengulangi lagi. Gitu. Terus ya coba, ya saya coba
saya nantikan prosesnya sebagai teman dia. Saya ajak ngobrol itu akhirnya bisa dikendalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagus. Ya, di sini merupakan anak yang spesial ya Pak ya, istimewa ya, istimewa. Karena itu anak itu terbagi. Memang ada yang istimewa dalam kata ya, positif gitu ya. Nah, di sini istimewanya itu dia ya Pak. Iya, dapat banget gitu. Nah, dukungan dari sampai bolak-balik pada wangi dari ini bisa memang harus dilakukan dengan restitusi ya. Setelah kita mengambil restitusi ini jangan kita mendukung ya Pak ya. Nah, kita jangan mendukung lagi karena tidak diperbolehkan. Kita ajak dia hidup bersama. Jangan dimanipulasi Pak ya. Karena itu nanti akan menjatuhkan mental dia ya. Itu sebisa mungkin kita panggil dia apa misalnya kita ada bicara dia apa yang dimauinya, mengapa kok dia kok selalu seperti ini, itu apa alasannya ya. Mungkin alasan di rumah dia bagaimana, orang tuanya bagaimana. Nah, kalau kemarin juga saya ini Pak sama Bagas sih Pak ya, anaknya Bagas ini pernah saya panggil, ternyata memang di rumah itu ya memang kurang perhatian Pak ya, karena memang orang tuanya bapak ibunya pada bekerja jadi untuk mungkin kasih sayang mereka itu kurang terhadap anak. Jadi anak ini melampiaskannya di sekolah ya, mereka butuh perhatian, mereka caper gitu loh, bukan caper dia ini, dia ingin menginginkan perhatian kita ya itu tadi Pak ya, karena kita sebagai guru SD ini kan tidak ada guru BK gitu. Kita merangkap segalanya ya, kita sebagai guru kelas, kita sebagai guru BK, dan kita sebagai guru kadang-kadang tidak ada guru PCOK-nya juga kita bisa ngajar olahraga. Nah, itu kita iya memang guru SD memang seperti itu karena memang harus bisa menguasai segala ilmu gitu ya. Nah, semoga kita bisa ikhlas ya Bapak Ibu ya menjalaninya. Semoga dengan keikhlasan kita itu nanti kita mendatangkan keberkahan kepada kehidupan kita. Ya Bapak ya. Nah, memang kalau seperti Bagas ini pernah juga ya Bapak ya, orang tuanya dipanggil ke sekolah juga pernah ya. Nah itu juga boleh ya, karena kalau kita sudah tidak bisa, kepala sekolahnya juga sudah berusaha untuk memberitahu bahwa itu tidak boleh dilakukan tapi ternyata masih juga dilakukan. Dan kita bisa memanggil orang tuanya ke sekolahan, kita bicara secara anaknya juga diajak ya Bapak. Nah, dia bisa mendengarkan apa yang diomongkan dengan guru dan orang tuanya. Jadi mereka bisa mendengarkan. Kalau memang dulu di rumah coba di rumah itu lebih diperhatikan ya. Karena kita di sekolah kan hanya sebentar ya Pak ya, hanya sebentar waktunya. Kalau kita hanya perhatian ke dia saja juga mungkin nanti anak-anak yang lain akan Mary kira-kira Mary juga ya. Jadi kita sebisa mungkin kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang memberikan hukuman atau konsekuensi ya. Nah itu kita paling tepat adalah dengan menjadi manajer atau paling tidak sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau, jangan hanya menjalankan anak. Oke, ingat anak itu melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Ya, supaya anak itu bisa sadar dengan hati sendiri. Dia bisa berubah menjadi baik itu dengan kesadaran mereka sendiri. Karena dia Bapak Ibu ya. Jadi kita ya. Terima kasih kami ucapkan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru yang telah meluangkan waktunya ya untuk mendengarkan ya saya melakukan diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya
terus bergerak pada waktu 1.4 ini. Semoga amal ibadah panjenengan sedaya yang kersa hadir di sini dapat dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa membalas dengan berupa apapun ya. Tapi semoga kita bisa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kalau memang ada banyak kesalahan atau bagaimana dalam pengucapan maupun perbuatan saya minta maaf ibu pak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu